Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Sekiranya damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi setiap hati dan pikiran kita. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater destiny. Adapun tema besar gereja kita masih berbicara tentang inside out. Nah, pagi ini saya membawa sebuah tema yang berjudul Don't worry, be happy in God. Jangan khawatir, bergembiralah di dalam Tuhan. Terambil dari 1 Petrus 5 ayat 4 dan 1 Petrus 5 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat ke-4, firman Tuhan berkata, "Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu." Saya rasa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang nggak mempunyai kekhawatiran. Setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing. Nah, paling tidak Alkitab mengajarkan kepada kita dua hal yang sering menjadi pergumulan orang sehingga membuat orang itu menjadi khawatir. Yang pertama berbicara tentang hidup. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan perihal yang kedua adalah tentang tubuhmu. Apa yang kita pakai. Saudara kasih dalam Tuhan, rasa khawatir itu menghimpit proses kehidupan seseorang. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini, berakhirnya kapan kita nggak tahu. Ekonomi membaik sekali juga belum. Ditambah lagi isu yang lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi dari pandemi COVID-19 ini adalah pemanasan global. Sehingga orang itu pesimis melihat masa depannya dan ujung-ujungnya timbul rasa kekhawatiran di dalam kehidupan orang itu tersebut. Padahal menurut survei 92% kekhawatiran yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, saya percaya Tuhan tidak menciptakan manusia dengan kekhawatiran. Alkitab memberitahukan kepada kita, dosa pertama manusia adalah melanggar perintah Allah ketika makan buah pengetahuan baik dan buruk. Sejak saat itu, manusia merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jadi menurut saya ketika manusia khawatir, itu wajar. Justru menunjukkan bahwa kita ini manusia lemah, kita butuh Allah. Tetapi yang jadi masalah ketika kita menghidupkan kekhawatiran itu dan tinggal dalam kekhawatiran, itu yang salah. Itu yang dosa. Sebab kita tidak mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan dengan jelas, serahkanlah. Apa yang diserahkan? Kekhawatiran kita. Artinya Allah tahu manusia itu punya kekhawatiran. Allah tidak mau kita hidup dan menghidupkan kekhawatiran itu. Maka Tuhan berkata serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, sebab Ia sanggup memelihara kita. Nah, pertanyaan penting hari ini adalah, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita? Saya akan bagikan dua poin penting di sini. Yang pertama, khawatir itu merusak hidup kita. Banyak orang tuh nggak sadar terjebak dalam kekhawatiran ketika mereka mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Ada sebagian orang menyesali kehidupan masa lalunya. Tapi ada juga orang yang mengkhawatirkan sedemikian rupa masa depannya. Padahal yang lalu sudah berlalu. Masa depan kita nggak tahu. Di dalam dunia medis dikatakan kalau orang punya kekhawatiran yang berkelebihan ya,
itu nggak baik, baik bagi psikis maupun bagi fisiknya. Kalau secara psikis, orang itu gampang emosional, gampang depresi dan sebagainya. Tetapi secara fisik, di situ dikatakan orang itu gampang apa ya? Kalau ada sakit gampang komplikasi, gampang kena serangan jantung, dan paling sering penyakit yang diterima oleh orang ketika kekhawatiran hidupnya melanda terus itu pencernaan. Nah, Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Firman Allah ini mengatakan bahwa kekhawatiran itu enggak ada manfaatnya. Kita tuh enggak bisa mengubah masa lalu. Kita juga tidak tahu masa yang akan datang. Nah, kalau kita enggak bisa dan enggak tahu, kenapa kita harus khawatir? Oleh sebab Tuhan katakan, kalau kita datang kekhawatiran, serahkan saja kepada Tuhan, sebab Ia sanggup memelihara kita. Saudara tahu, di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat 2, ketika Raja Daud mengalami satu pergumulan yang besar sekali dalam kehidupannya, ia merasa khawatir yang begitu dahsyat. Di situ dikatakan, Mazmur 13 ayat 2, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Nah, ketika Raja Daud mengalami hal ini, kekhawatiran ini, dia memberikan satu teladan. Ia datang kepada Tuhan, ia berdoa dan menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami satu kekhawatiran apapun, kita harus datang kepada Tuhan melalui doa. Kita harus mensyukuri segala keadaan kita. Kita harus mempercayai hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan rasa damai, sejahtera, sukacita, ketenangan batin buat kita, agar hidup kita tidak penuh dengan kekhawatiran. Nah, poin kedua yang saya bisa bagikan adalah kekhawatiran itu membuat kita tidak akan bertumbuh. Iman kita itu tidak akan bertumbuh ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Kecenderungan orang yang merasa khawatir, imannya itu makin hari makin melemah, makin hari makin melemah. Bahkan tidak menutup kemungkinan imannya itu bisa menjadi mati. Menjadi khawatir bukan cara mendapatkan solusi, tetapi berujung kepada depresi. Bisa juga mengakibatkan orang sampai sakit jiwa loh. Sebab orang khawatir itu berpusat kepada dirinya sendiri. Dia egosentris. Dia tidak berpusat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, pertumbuhan iman seseorang itu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jikalau Anda, saya hidup dalam kekhawatiran, maka cepat atau lambat iman kita akan stagnan. Iman kita bahkan cenderung akan mengalami kematian. Amsal 19 ayat 23 katakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kunci hidup kita harus punya iman, kita harus takut kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya Tuhan katakan Ia akan memberikan satu ketenangan sekalipun kita dalam keadaan tidur. But we need faith to believe God. Tetapi kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah proses perjalanan untuk mematikan pertumbuhan iman kita. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Don't worry, be happy in God. Jangan khawatir, berbahagialah di dalam Tuhan. Saya percaya setiap orang ingin bahagia, tetapi tolak ukur suatu kebahagiaan itu apa? Ada orang yang mengukurnya dengan uang, ada orang yang mengukurnya dengan kekuasaan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah semua itu dapat membuat orang merasa bahagia yang sejati? Sebab manusia itu cenderung mengikuti keinginan dagingnya, pengen lebih. Manusia itu homo economicus, tidak pernah merasa puas, pengen lebih cantik,
lebih pandai, lebih hebat, dan sebagainya. Dan semua ini selalu melekat kepada manusia yang mempunyai egosentris yang begitu kuat. Pusat kehidupannya adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Sehingga ia menilai satu kebahagiaan menurut egonya masing-masing. Maka tidak heran setiap orang mengejar hal-hal yang berbeda, mencapai kebahagiaan menurut mereka masing-masing. Ternyata semuanya hanya berfokus kepada dunia, semuanya hanya semu, dan ujung-ujungnya ada lain. 1 Petrus 5 ayat 4 katakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Ternyata kebahagiaan kita itu hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu berbahagialah di dalam Dia. Tidak peduli situasi dan kondisi kita saat ini seperti apa. Mungkin ada yang mengalami yang nama sekarang ini sakit. Mungkin ada yang namanya mengalami yang menderita. Mungkin pergumulan yang berat. Tapi percayalah, ketika kita di dalam Tuhan, tetaplah bergembira di dalam Dia. Karena di dalam Dia ada pemeliharaan. Ada satu kebahagiaan yang dinyatakan, ada hope, ada harapan, yang dimana Petrus pasal 1 Petrus pasal 5 ayat 4 tadi katakan, ketika Gembala Agung kita datang, kita diberikan mahkota kemuliaan yang tidak pernah lain. Demikian firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.